Shalom, amang inang. Shalom. Yang masuk mahita tupar mengguata, tapahohoma. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagi seluruh majelis gereja. Terpujilah Tuhan yang memberkati seluruh keluarga kita, sehingga setiap keluarga dapat diam bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah Minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini. Kiranya nama Tuhan selalu kami puji, karena Engkaulah sumber segala yang baik. Ajarilah kami dan keluarga kami untuk tetap layak di hadapan-Mu dan tetap setia beribadah hanya kepadamu. Dalam ibadah Minggu Keluarga saat ini, setiap anggota keluarga duduk bersama memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu, di dalam iman kepada Tuhan, marilah kita menyaksikan. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, bersama menyatakan kasih setia Allah. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 648 ayat 1-3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya.
Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan yang kekal. Karena kasih-Mu dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan. Hukum Tuhan pada minggu ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Demikianlah hukum Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Marilah kita memohon pertolongan Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sesali semua dosamu.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 1 ayat 15 sampai dengan 24. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Jadi adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginan sendiri, sehingga padaku serentak dapat ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timoteus, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya.
Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh di dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja dengan sukacitamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom Mamanginang. Warta pelayanan Minggu 2 Agustus 2026. Romawi 1, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis dengan topik minggu
semua janji Tuhan dipenuhi. Romawi 2 umum. 1. Hendak menikah. A. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Iwan Fanca Saragi, putra dari Bapak Welmir Saragi almarhum dan Ibu Dame Silalahi almarhum, Jemaat GKPS Getsamane Resort Raya Kota, dengan Ruth Suyata Siagian, putri dari Bapak Jasmine Siagian almarhum dan Ibu Delpi Tapubolon Wik 30, Jemaat HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 di HKBP Tangerang Kota, masuk pukul 9 WIB. B. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Hendro Wahyudi Rosenau Afrendi Sitanggang, putra dari Bapak J. Sitanggang almarhum dan Ibu Renta Simanjuntak, Jemaat HKBP Dame Purwodadi Resort Helvetia Sada, Distrik 10 Medan Aceh, dengan Yunita Putri Filomena Nainggolan, Jemaat HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota, putri dari Bapak Winanda Nainggolan Lubatukup dan Ibu Koreances Sibatuara, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 September 2026 di HKBP Dame Purwodadi Resort Helvetia Sada, masuk pukul 9 WIB. 2. Jemaat meninggal. Pada hari Kamis 30 Juli 2026 telah meninggal dunia Bapak Gromiko Kamar Paung, tutup usia 42 tahun, dari WIK 29 NRJ 1158. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi Ibu Rinawati Lisda Oktavia Tapubolon dan keluarga yang ditinggalkan. B. Hari Sabtu 1 Agustus 2026 telah meninggal dunia Bapak DF Tupal PH Lubang Gaul, tutup usia 70 tahun, dari WIK 11 NRJ 485. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi Inang N. Tioleni Simanjuntak dan keluarga yang ditinggalkan. Dan hari ini dilaksanakan ibadah minggu di rumah duka, masuk pukul 10 WIB, yang dilayani oleh Amang Pendeta Sardono Siburian STH dan Perhalado WIK 11. 3. Ibadah Minggu Keluarga. Hari ini 2 Agustus 2026, gereja kita melaksanakan ibadah Minggu Keluarga di semua ibadah. Dan setiap anggota keluarga duduk bersama mengikuti ibadah. Kita juga akan mengumpulkan persembahan keluarga di dalam amplop untuk persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota pada tahun 2028. Persembahan 1A, 1B, dan 2 diberikan sebelum khotbah, sedangkan persembahan khusus keluarga di dalam amplop diberikan setelah khotbah ke depan. 4. Pertukaran pengkhotbah HKBP Distrik 21 Banten. Hari Minggu 9 Agustus 2026, HKBP Distrik 21 Banten mengadakan pertukaran pengkhotbah. Jadwal pengkhotbah di HKBP Tangerang Kota adalah sebagai berikut. A. Pukul 6 WIB Pendeta Sabar M. Manulang SPD. B. Pukul 8 WIB Pendeta Sumihar Sinaga MTH Demin Preses HKBP Distrik 21 Banten. C. Pukul 11 WIB
Pendeta Sumihar Sinaga MTH Demin Preses Distrik 21 Banten. Pukul 18 WIB Pendeta Joshua Martua F. Aritonang MTH Sekdis 21 Banten. Pelayanan full timer HKBP Tangerang Kota. A. Pukul 6 WIB Pendeta Sardono Siburian STH melayani di HKBP Serpong. B. Pukul 10 WIB Pendeta Sihol M. Simamora SSI Teol melayani di HKBP Pakujaya. C. Pukul 9 WIB Bibel Fro Bertauli Hutawuruk melayani di HKBP Philadelphia. D. Pukul 10 WIB Pendeta Sabar M. Manulang SPD melayani di HKBP Lipo Karawaci. E. Pukul 10 WIB Pendeta Herta E. Manik STH melayani di HKBP Kodia Tangerang. Semoga Tuhan memberkati pelayanan hamba-Nya. Selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan khusus melalui amplop untuk menopang operasional pelayanan program Distrik 21 Banten. 5. Konven pelayan penuh waktu atau full timer. Pada hari Senin 3 Agustus 2026 akan diadakan konven pelayanan penuh waktu dan keluarga bertempat di HKBP Serang masuk pukul 10 WIB. Romawi 3, koinonia atau pelayanan persekutuan. 1. Kebaktian Padang Sekolah Minggu. Hari ini Minggu 2 Agustus 2026, Sekolah Minggu kelas Kanaan dan Tesalonika akan mengadakan kebaktian Padang bertempat di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur yang dipimpin oleh Pendeta Sihol M. Simamora SSI Teol, Paniroi Situa Masri M. Lumbaturuan, dan Ketua Dewan Koinonia. Sehubungan dengan itu, Sekolah Minggu kelas Nazaret dan Samaria beribadah bersama orang tua di ibadah umum. 2. Parheheon Rena 2026. A. Dalam rangka Parheheon NHKBP 3 Raksa, NHKBP Tangerang Kota mengikuti kegiatan dan mendapatkan juara 3 dalam kegiatan tersebut. B. Hari ini Minggu 2 Agustus 2026 akan diadakan perlombaan badminton antar gereja dalam rangka Parheheon Rena HKBP Tangerang Kota yang bertempat di Osdara Badminton Hall Cipondo mulai pukul 11 WIB. 3. Pendalaman Alkitab Seksi Paropuan. Hari Kamis 6 Agustus 2026 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab Seksi Paropuan bertempat di gereja masuk pukul 17 WIB. Diminta kehadiran pengumuman Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, Ina Deborah, dan seluruh paropuan dari setiap week untuk menghadiri ibadah tersebut. Pelayan kebaktian dan kolektan dilayani oleh paropuan dari week 15, kor pengumuman Ina Kamis, dan vokal grup paropuan week 15, serta menyediakan konsumsi dari week 12, 13, 14, dan week 15. Romawi 4, diakoni atau pelayanan kasih. 1. Kegiatan seksi pendidikan. Pembelajaran agama Kristen akan dimulai pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 di Gedung Sekolah Minggu lantai 2 dan Gedung Baru lantai 2. Untuk itu kepada siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 12 tahun ajaran 2026-2027 yang tidak menerima PAK di sekolah masing-masing diwajibkan hadir untuk mengikuti pembelajaran setiap hari Sabtu. B. Ucapan selamat dan doa. Full timer, Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 91 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 20 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki,
dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 6. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group Sintua Week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini dapat dikonfirmasi ke Perhalado di Week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Mari kita menyampaikan pelean persembahan 1A, 1B, dan 2 dengan bernyanyi buku nyanyian nomor 712 ayat 1. Dalam dunia gelap
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan, kabar baik bagi kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Yosua pasal 21, dimulai dari ayat 43 sampai dengan ayat 45. Saya akan membaca firman Tuhan bagi kita. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita yang hadir di sini, kita pernah berjanji kepada seseorang, mungkin kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, atau mungkin juga kepada teman dan sahabat kita. Tetapi kita tidak dapat menepatinya. Pertama, bukan karena kita bersengaja tidak menepati, tetapi ada sesuatu hal yang membuat kita sehingga kita dapat memenuhi janji kita. Namun memang ada juga orang yang hobi berjanji, tetapi hobi juga tidak menepati. Dan orang seperti ini disebut dengan PHP, ya, pemberi harapan palsu. Dan memang ada juga orang yang disebut dengan KUHP, korban umum harapan palsu. Dia sering di PHP, ya. Sering menerima janji dan sering pula diingkari. Atau Amang dan Inang, kita juga pernah mengalami kekecewaan karena janji yang tidak ditepati. Mungkin pasangan kita, suami atau istri, pernah berjanji. Misalnya seorang suami berjanji kepada istri dan berjanji kepada anak-anaknya. Apalagi waktu tanggal 1 Januari pukul 00 dipersirakan di tahun ini. Mungkin suami berjanji kepada istri dan kepada anak-anaknya bahwa dia akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya yang lama dan buruk. Dan dia berjanji akan menjadi suami dan bapak yang lebih baik ke depan bagi keluarganya. Tetapi kenyataannya janji hanya tinggal janji, kebiasaan buruk itu masih terus berulang-ulang. Yang sebelumnya sering pulang malam, ini pun pulang lebih pagi lagi, makin pagi, tidak lagi pulang malam. Atau mungkin Amang dan Inang, teman pernah berjanji kepada kita untuk membantu saat keadaan kita terdesak, tetapi kenyataannya sama sekali nihil. Dia berjanji membantu, tetapi saat tiba waktunya, kita telepon tidak diangkat, WA pun tidak dibalas. Atau mungkin ada seorang kekasih atau pacar yang pernah berjanji akan setia dan tidak akan meninggalkan kita, tetapi faktanya dia malah selingkuh, atau malah dia kawin dengan perempuan atau laki-laki lain. Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan, di titik ini sebagai orang yang menerima janji dan berharap
bahwa janji itu akan kita terima, akan dipenuhi bagi kita, mungkin kita bisa kecewa. Atau lebih dalam lagi, kita bisa benci dan menjadi sakit hati. Maka untuk ke depan kita akan berpikir kembali bagaimana mungkin kita bisa percaya terhadap orang yang demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Israel juga pernah berpikir bahwa Tuhan tidak menepati janjinya. Sebab perjalanan yang begitu panjang dan teramat sulit selama 40 tahun di padang gurun, setelah mereka keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut Teberau, yang sering mereka alami adalah kesulitan demi kesulitan. Bukan hanya lamanya sampai di tanah Kanaan, tetapi juga karena kenyataan pahit yang sering mereka alami. Mereka memahami bahwa perjalanan 40 tahun itu adalah penyiksaan dan pembinasaan. Itu sebabnya tidak jarang mereka berantam dan berkonflik, bertengkar dengan Musa, dengan Yosua. Bahkan mereka memberontak kepada Tuhan. Dan ironisnya mereka lebih memilih untuk kembali ke Mesir. Dan itu tidak terjadi hanya sekali dua kali. Itu yang membuat mereka berpikir bahwa Tuhan tidak setia dan tidak menepati janjinya. Padahal Amang dan Inang, sekalipun memang perjalanan itu 40 tahun, itu bukan tanpa tujuan. Dan sekalipun perjalanan di padang gurun itu menyakitkan dan mengerikan, tetapi bukan berarti Tuhan tidak hadir. Tuhan senantiasa hadir menyertai. Tuhan tetap setia bagi mereka. Apa yang mereka butuhkan, semuanya Tuhan cukupkan. Apa yang mereka takutkan, semuanya Tuhan pulihkan dan Tuhan berikan. Itu sebabnya Amang dan Inang, ketika waktu yang begitu lama dan tekanan hidup yang begitu besar selama 40 tahun itu, mereka berpikir bahwa Tuhan tidak setia dan Tuhan tidak memenuhi janjinya. Namun dalam kitab Yosua pasal 21 ini sebuah kisah yang teramat luar biasa, sebuah keajaiban yang sangat dahsyat. Dan sebuah jawaban atas sungut-sungut, atas keluhan, atas pemberontakan, dan atas ketidakpercayaan umat itu. Mereka bukan hanya lagi mendengar tentang tanah Kanaan. Mereka bukan hanya lagi melihat dari gambar, tetapi mereka sendiri telah berdiri di atas tanah Kanaan itu. Mereka telah diam di sana. Bahkan menurut catatan, sebagian besar dari tanah Kanaan itu telah dibagi untuk 11 suku Israel kecuali suku Lewi yang ditetapkan telah menjadi imam di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi bagi suku Lewi pun kota-kota telah dibagi dan telah ditetapkan. Maka Amang dan Inang, ketika bangsa Israel telah tiba dan telah menduduki tanah Kanaan itu, Yosua sejenak melihat perjalanan mereka ke belakang. Yosua merenungkan bagaimana luar biasanya, bagaimana hebatnya. Bukan mereka yang hebat, tetapi bagaimana baiknya Tuhan itu. Bagi bangsa yang tidak setia, bangsa yang sering mendukakan hati Tuhan, bangsa yang sering memberontak, tetapi Tuhan tetap setia. Menyatakan janjinya kepada mereka, memenuhi apa yang telah dijanjikan itu. Ada pengkhianatan, ada pemberontakan, tetapi Tuhan tetap setia kepada mereka. Itu sebabnya setelah mereka berdiri dan menduduki tanah Kanaan itu, Yosua menyimpulkan dan menyaksikan dengan imannya, Tuhan telah memenuhi janjinya. Sebagaimana dituliskan dalam ayat 45 itu. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Tuhan tidak ingkar janji, Dia adalah setia. Itu sebabnya Amang dan Inang, dari nats khotbah kita ini, dari Yosua 21 ayat 43 sampai 45 ini, ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita.
Yang pertama, Tuhan memenuhi janjinya dengan sempurna. Tuhan memenuhi janjinya dengan sempurna. Ayat 43 dimulai dengan kalimat, jadi seluruh negeri itu diberikan kepada orang Israel. Kita catat, seluruh negeri itu. Bukan sebagian, bukan sedikit, bukan separuh, tapi seluruh negeri itu. Dan ayat 45 ditutup dengan kalimat, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Semuanya, bukan hanya sebagian. Apa yang pernah dijanjikan Tuhan, semuanya digenapi. Apa yang pernah diberikan Tuhan kepada mereka, semuanya telah digenapi. Ini menarik, bahwa Tuhan bukan hanya sekedar memberikan separuh atau sebagian dari negeri itu, atau bukan hanya menggenapi janjinya hanya sebagian, tetapi semuanya diberikan dan dipenuhi. Berbeda dengan manusia. Memang janjinya dipenuhi, tapi tidak semuanya. Kalau dulu janji kampanye hanya 20, hanya 2 yang masih dipenuhi. Dan mungkin hanya 3 sampai masa periode. Karena janji yang terlalu banyak. Tetapi berbeda dengan Tuhan Amang dan Inang. Tuhan memberikannya secara sempurna, tidak ada yang tidak dipenuhinya. Padahal zaman itu bangsa Israel bukanlah bangsa pertama yang mendiami tanah Kanaan. Tetapi sudah ada bangsa-bangsa lain, terutama orang-orang Kanaan asli yang sudah lebih dahulu berdiam di sana. Tetapi Alkitab mencatat Tuhan memberikan seluruhnya. Ini membuktikan bahwa kasih dan kebaikan Tuhan itu tidak tanggung-tanggung, tidak separuh-separuh. Cintanya total, kasihnya total, tidak perlu diragukan. Apa yang Dia janjikan sepenuhnya dan sempurna Dia berikan. Amang dan Inang, perlu kita pahami bahwa tanah Kanaan bukan hanya sebagai tempat untuk berladang atau tempat untuk bertani atau hidup di mana mereka tinggal. Tapi tanah perjanjian ini adalah syarat utama bagi umat Tuhan menjadi suatu bangsa. Sebab syarat untuk menjadi suatu bangsa itu, sebuah kelompok dapat dikatakan menjadi sebuah bangsa kalau rakyatnya ada, kalau pemimpinnya ada, dan kalau memiliki wilayah yang tetap. Selama itu bangsa Israel memiliki rakyat, memiliki pemimpin seperti Musa atau Yosua, tetapi mereka tidak memiliki wilayah. Sebab mereka adalah bangsa pengembara yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada tempat yang tetap bagi mereka. Istilahnya kalau bahasa sekarang, mereka ngontrak terus di bumi ini. Tidak ada tempat yang menetap. Tetapi ketika Tuhan telah memenuhi janjinya dan memberikan tanah Kanaan, mereka berdiam di tanah Kanaan. Maka mereka disebut sebagai suatu bangsa, sebagaimana yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Aku akan membuat keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan memenuhi itu. Bukan hanya jumlah kemanusiaannya yang banyak, bukan hanya pemimpin yang diberikan Tuhan, tetapi wilayah pun Tuhan berikan. Dan bukan sekedar wilayah, tetapi tanah yang subur dan makmur. Itu sebabnya benar apa yang dikatakan oleh Yosua ini, Allah telah memenuhi janjinya. Amang dan Inang, kehidupan iman kita pun hari ini harus berdiri di atas janji-janji Tuhan. Sama seperti Israel yang telah melangkah masuk menduduki tanah Kanaan, ingatlah bahwa setiap tanah perjanjian dalam hidup kita, baik itu pemulihan keluarga, masa depan anak-anak, jawaban atas penantian-penantian kita, bahkan janji keselamatan yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita, pasti digenapi Tuhan pada waktunya. Kalau Tuhan berjanji bagi umatnya bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan bagi mereka, Tuhan juga memberikan tanah Kanaan bagi kita. Tanah Kanaan bukan hanya menyangkut tempat hidup di mana kita hidup. Tanah Kanaan juga bukan hanya menyangkut kemakmuran, tetapi tanah Kanaan bisa dalam bentuk pemulihan keluarga.
bisa dalam bentuk kebaikan dan keberhasilan anak-anak kita. Tanah Kanaan juga bisa dalam bentuk perubahan, pertobatan dari suami atau istri kita. Tuhan pasti genapi apa yang pernah kita rindukan, apa yang kita pergumulkan hari-hari ini. Itu sebabnya Amang dan Inang, ini penting untuk kita imani dan meneguhkan iman kita di tengah dunia dan zaman yang tidak pasti. Bahkan di tengah banyaknya hal yang mungkin dapat mengecewakan kita. Seperti saya sebutkan tadi, terkadang pasangan ingkar terhadap janjinya. Bahkan di tengah krisis kepercayaan atau trust yang semakin menurun, baik di lingkungan keluarga, istri mulai tidak percaya kepada suami, atau istri kehilangan percaya kepada suaminya. Orang tua kehilangan trust kepada anak-anaknya. Rakyat kehilangan trust kepada pemimpinnya. Jemaat pun kehilangan trust kepada pelayannya. Di tengah-tengah situasi yang demikian, firman Tuhan memanggil kita untuk tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, bukan pada janji manusia. Sebab sama seperti yang dituliskan Paulus dalam 2 Korintus 1 ayat 20 tadi, teks epistel kita, bahwa semua janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin. Tidak ada janjinya yang tidak. Kristus adalah pemenuhan janji Allah. Amang dan Inang, manusia boleh ingkar janji. Suami boleh tidak menepati janjinya. Anak-anak juga sering mengecewakan kita. Atau mungkin sahabat dan keluarga sering membuat kita menangis karena ingkar janji. Tetapi Allah adalah yang konsisten dan sempurna dan maha setia. Dia tidak pernah terlambat menepati janjinya. Dan janjinya sempurna dia penuhi bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Yang kedua, Amang dan Inang, dari firman Tuhan ini, Tuhan setia dengan janjinya. Di ayat 43 dan ayat 44. Ayat 43 saya bacakan. Jadi seluruh negeri itu diberikan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Ayat 43. Dan kalimat yang sama diulangi lagi dalam 44. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Kata yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Ini 2 kali dalam teks khotbah ini. Ayat 43 dan ayat 44. Ini menunjukkan Tuhan tetap setia kepada janjinya. Padahal menurut catatan para ahli perjanjian lama, mereka berpendapat jarak waktu atau rentang waktu dari awal mula perjanjian. Tuhan berjanji kepada Abraham, yaitu nenek moyang Israel, sampai kepada Israel menduduki tanah Kanaan seperti teks khotbah ini diperhitungkan 430 tahun. Pertama-tama kita melihat rentang waktu yang begitu panjang, tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan tidak lupa. Padahal ada manusia tadi pagi berjanji, malam sudah lupa dan pura-pura lupa. Hari ini diberkati di depan gereja, tidak akan cerai kalau tidak maut yang memisahkan. Tetapi tahun depan sudah bercerai dan masuk ke pengadilan. Tetapi kita lihat bagaimana kesetiaan Tuhan mengikat perjanjiannya yang telah dia bangunnya 430 tahun lamanya. Dia tetap setia. Apa yang telah dijanjikan kepada nenek moyang Israel di 430 tahun yang lalu, Tuhan tidak melupakannya. Dan Tuhan tidak pura-pura lupa. Bahkan Tuhan tidak membatalkan janjinya, sekalipun umat itu tidak setia. Sekalipun Israel sering memberontak kepada Tuhan, mendukakan hati Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Apa yang telah pernah dia janjikan, dia penuhi dan dia genapi. Kesetiaannya tidak berubah, sekalipun umat tidak setia, bahkan sering mengecewakan hati Tuhan. Itu sebabnya Amang dan Inang, Kanaan, tanah Kanaan itu adalah bukti dari kesetiaan Tuhan kepada umatnya.
Generasi berganti, tahun-tahun berlalu, zaman berubah, tetapi janji Tuhan tidak pernah kadaluarsa. 430 tahun, generasinya terus berubah dan berganti. Tetapi janji Tuhan tidak pernah expired. Tetap berlaku. Dan itu juga yang diberikan kepada kita. Amang dan inang, ini penting bagi kita, sebab tidak sedikit orang percaya, menakar dan mengukur kesetiaan Tuhan berdasarkan kondisi hidupnya. Ketika karirnya semakin baik, jabatannya semakin baik, mungkin kita berkata Tuhan tetap setia. Ketika hidup rumah tangga kita aman, semuanya terpenuhi, relasi antara orang tua dan anak, suami dan istri baik-baik saja, penyakit tidak ada, tetap sehat dan tetap bahagia, kita pun akan berkata Tuhan setia dan maha kasih. Tetapi ketika semuanya terbalik dan tidak sesuai dengan harapan, mungkin kita berkata Tuhan tidak setia. Sama seperti bangsa Israel itu. Ketika mereka haus, ketika mereka lapar, ketika mereka kepanasan di padang gurun itu, ketika mereka belum tiba di tanah Kanaan itu, mereka berkata Tuhan tidak setia. Itu sebabnya mereka berpaling dan menyembah Allah, menyembah patung dan menyembah berhala yang mereka jadikan sendiri, menjadi bukti ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tetapi menariknya, Tuhan tidak menolak. Dan Tuhan tidak membuang mereka. Bahkan Tuhan tidak membinasakan mereka di saat perilaku dan sikap mereka demikian. Tetapi Allah tetap setia. Oleh sebab itu Amang dan Inang, kesetiaan Allah tidak dapat kita ukur dengan kondisi hidup kita. Kesetiaan Tuhan bukan berarti menjanjikan bahwa hidup kita baik-baik saja. Kesetiaan Tuhan bukan berarti menjanjikan bahwa hidup kita selalu berjalan dengan apa yang kita rencanakan. Kesetiaan Tuhan juga bukan menjanjikan bahwa apa yang kita harapkan terus kita peroleh dan kita terima. Apa yang kita inginkan semuanya terpenuhi. Kesetiaan Tuhan justru menopang kita saat keadaan hidup kita tidak seperti yang kita inginkan. Sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia pada kita. Anggota Rajumi, kita berefleksi ya Amang dan Inang. Victor Sadia Burju Mahita Rohana Martuhano. Memang kita sudah sebaik apa kepada Tuhan? Memang kita sudah sesetia apa kepada Tuhan? Mungkin di saat-saat tertentu kita setia. Seperti yang saya katakan tadi. Ketika hidup berjalan mulus dan baik, mungkin kita setia kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya ada orang ketika hidupnya terbalik, justru malah dia menilai Tuhan tidak setia. Dan dia pun malah tidak setia pula kepada Tuhan. Tetapi ini yang perlu kita pahami dan kita imani. Kesetiaan Tuhan itulah yang menopang kita. Di saat kita tidak setia, di saat kita jatuh, di saat kita berdosa, dia tetap mengasihi kita. Dan merindukan kita untuk kembali kepadanya. Amang dan Inang, yang ketiga dari firman Tuhan ini, janji Tuhan bukan hanya memberikan hidup yang makmur, tetapi memberikan jiwa yang aman dan tentram. Tuhan bukan hanya memberikan hidup yang makmur, tetapi jiwa yang aman dan tentram. Yang kita tahu bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur dan makmur. Tano naguk susu dohok situat niloba. Ini menggambarkan kemakmuran. Tapi dalam ayat 44 dicatat demikian. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Keamanan kepada segala penjuru. Kemudian tidak ada seorang pun dari musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ternyata Amang dan Inang, di tanah Kanaan itu Tuhan bukan hanya memberikan hidup yang berkelimpahan. Tetapi Tuhan juga memberikan rasa aman dan memberikan rasa tentram untuk jiwa mereka. Dan ini penting bagi mereka. Sebab bertahun-tahun lamanya mereka hidup dalam ketegangan perang.
Bertahun-tahun lamanya mereka hidup berpindah-pindah, berkemah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dibayang-bayangi ketakutan. Kalau mereka berkemah di tempat ini, ada ketakutan bagi mereka. Kapan musuh datang menyerang? Siapa musuh-musuhnya? Bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang sudah diam di tanah Kanaan itu. Misalnya Amori, Heti, terutama orang-orang Filistin. Atau orang Kanaan asli. Orang Hewi, Yebus, masih banyak bangsa-bangsa lain yang menjadi ancaman bagi mereka. Padahal mental mereka itu masih mental budak. Bukan mental penyerang dan bukan mental berperang. Sebab 430 tahun mereka di Mesir itu diperbudak. Hidup sebagai bawahan. Susah dan sulit mengubah ini. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dalam setiap peperangan mereka dengan bangsa-bangsa lain, dengan musuh-musuh lain, Tuhan memberikan kemenangan. Itu sebabnya dalam ayat 44 ini dituliskan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, ketentraman, rest. Tuhan memberikan shalom. Bukan hanya di tempat itu, tetapi ke segala penjuru. Kemanapun mereka melangkah, Tuhan menjamin dan menyertai. Tuhan menjadi benteng pertahanan bagi mereka. Itu sebabnya Amang dan Inang, mengapa Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka? Yang pertama karena Tuhan tahu bahwa salah satu kebutuhan manusia termasuk kebutuhan umat itu adalah rasa aman, rasa pasti, rasa tentram. Masih kuat dalam ingatan mereka. Bagaimana perjalanan hidup mereka selama ini. Tinggal di satu tempat ada musuh yang mengintai. Pindah ke satu tempat ada musuh yang membayangi. Selalu dalam bayang-bayang ancaman dan bahaya. Tetapi Tuhan berfirman. Tuhan memberikan keamanan ke segala penjuru. Bahkan menariknya, tidak ada seorang pun dari musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan kepada mereka. Amang dan Inang, kedua, mengapa Tuhan memberikan keamanan ke segala penjuru bagi mereka? Karena sebelum Israel menduduki tanah Kanaan itu telah didiami oleh bangsa-bangsa Amori, Heti, Periji, Yebus, bahkan orang Kanaan asli dan bangsa Filistin. Dan bangsa Filistin ini adalah salah satu musuh yang paling dominan dan berbahaya dalam sejarah Israel. Itu sebabnya keberadaan bangsa-bangsa ini yang saya sebutkan tadi, ini ancaman bagi mereka. Sebab mereka belum memiliki pengalaman perang, belum memiliki kekuatan perang. Sebab mereka adalah budak dan bangsa pengembara. Tidak mungkin dapat melawan dan mengalahkan bangsa-bangsa lain di tanah Kanaan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mencatat, tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri di hadapan mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Israel bukan hanya diberikan kenyamanan, Israel bukan hanya diberikan ketentraman, tapi Israel dijadikan sebagai penguasa. Semua musuh-musuhnya diserahkan kepada mereka. Dan tidak ada seorang pun yang dapat tahan berdiri berhadapan dengan mereka. Diberikan kuasa. Mereka menjadi penguasa penuh di tanah Kanaan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini membuktikan bahwa setinggi apapun dan sekuat apapun musuh yang mereka hadapi, tidak dapat tahan menahan kuasa Allah. Tuhan menjadi benteng pertahanan dan kubu yang kuat bagi mereka, memberikan mereka kenyamanan dan ketentraman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini, saat ini, di antara kita ada yang merasa letih, ada yang merasa lelah menghadapi musuh-musuh kehidupan kita. Musuh kehidupan kita bukan bangsa lain, atau juga bukan orang lain. Mungkin musuh-musuh kehidupan itu bisa hadir dalam bentuk beban ekonomi yang teramat berat. Musuh kehidupan itu juga mungkin bisa hadir akan masa depan yang kita khawatirkan.
Musuh kehidupan itu juga dapat hadir dalam bentuk persoalan kesehatan yang tidak selalu baik. Penyakit menahun, penyakit yang teramat berat. Musuh kehidupan itu juga bisa hadir dalam konflik yang tidak kunjung usai. Suami dan istri sering bertengkar, tidak harmonis. Kita juga dengan keluarga, hubungan kita dengan keluarga kita, dengan saudara kita tidak harmonis. Ini juga musuh-musuh kehidupan. Amang dan inang, kita harus mengingat, kita tidak berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kita menyerahkan perjuangan dan pergumulan kita kepada Tuhan, Ia memberikan ketentraman, keamanan, shalom yang melampaui segala akal di hati dan rumah tangga kita. Karena itu pertanyaannya, apakah musuhmu hari ini? Apakah yang paling menakutkanmu hari ini? Beban pekerjaanmu, kekhawatiranmu akan masa depan, serahkanlah kepada Tuhan. Dia bukan hanya membuat kita menang atas musuh-musuh kita. Dia bukan hanya membuat kita menang atas masalah-masalah kita. Tetapi yang paling menarik, Dia memberikan kita kuasa agar kita dapat bertahan. Dia memberikan kita kekuatan agar kita dapat menang menghadapi segalanya. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, untuk segala kebaikan Tuhan dan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Firman Tuhan yang telah ditaburkan dalam ibadah minggu di tengah-tengah jemaat-Mu ini, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang tetap setia dengan janji-Mu, yang memenuhi janji Tuhan dengan cara-Mu yang begitu ajaib dan tidak terselami. Maka kami memohon, berikan kami hati untuk tetap setia menantikan setiap janji-janji Tuhan. Tetap setia berpegang pada janji-Mu di tengah dunia yang tidak pasti. Bahkan di tengah banyak hal yang mungkin dapat mengecewakan kami. Pasangan yang sering ingkar, atau anak-anak yang sering membuat kami menangis, atau bahkan sahabat, keluarga, dan saudara yang membuat kami kecewa. Tetapi firman Tuhan memanggil kami untuk tetap berpegang pada janji-Mu. Sebab di dalam Kristus, janji-Mu adalah ya dan amin. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di HKBP Tangerang Kota, terutama yang hadir dalam ibadah minggu ini. Tuhan melihat ke kedalaman hati kami. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam pikiran hati. Bahkan setiap hal-hal yang mungkin membebani, yang membuat hati tersesak dan pikiran terasa berat. Banyak faktor di tengah-tengah keluarga dan hidup sehari-hari. Engkau melihat hati yang mungkin kecewa hari-hari ini, tapi kami percaya Tuhan memulihkan setiap hati yang datang ke hadapan Tuhan, memberikan kekuatan dan semangat yang baru, memberikan iman dan pengharapan untuk tetap teguh berpegang kepada Tuhan, dan memberikan kepastian bahwa Tuhan senantiasa hadir menyertai dan memberkati setiap kami dan seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah pergumulan dan badai kehidupan mereka. Tuhan yang menopang dan yang menolong. Bapa yang baik, berkati tiap-tiap rumah tangga kami. Berikan sukacita dan damai sejahtera. Berkati setiap cinta dan kasih yang ada di antara suami dan istri, orang tua dan anak. Sehingga setiap rumah tangga dan keluarga jemaat-Mu hidup dalam kedamaian dan keharmonisan. Sekalipun di tengah berbagai pergumulan dan kesulitan. Kami percaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga dan menjadi pemimpin. Dan ketika kami sebagai orang tua memastikan bahwa rumah tangga kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya rumah tangga kami akan dipenuhi oleh sukacita dan kebahagiaan. Berkati setiap pekerjaan, setiap usaha dari tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan memberikan buah-buah yang terbaik. Mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Tangan Tuhan selalu memberkati setiap usaha yang kami kerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati anak-anak untuk selalu bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Memberikan kami hikmat bagi orang tua dan kesungguh-sungguhan untuk menuntun anak-anak kami dan mewariskan firman-Mu kepada mereka.
agar mereka bertumbuh menjadi anak kesukaan Tuhan, memiliki karakter yang baik, terpuji dan teruji, dan juga memiliki prestasi yang baik yang membanggakan kami. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun terbaring di rumah. Cukupkanlah kasih karunia Tuhan bagi mereka, memberikan mereka iman dan pengharapan untuk terus beriman teguh kepada Tuhan, kesembuhan dan kesehatan yang sempurna, pergumulan bagi jemaat-Mu yang sedang lemah, dan kekuatan bagi mereka yang bergumul, dan penghiburan bagi jemaat-Mu yang berduka, terutama untuk keluarga Amang Nyonya Lumban Gaul Inang Boru Simanjuntak yang telah Tuhan panggil lebih dahulu, keluarga suami yang mereka kasihi Amang Lumban Gaul pun juga memberikan kekuatan kepada keluarga Amang Sintuan Nenggolan atas kepergian anak yang mereka kasihi. Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan, menghapus setiap air mata, dan memberikan kelegaan pada hati dan jiwa yang sesak. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu, pemuda dan pemudi. Di tengah-tengah kerinduan mereka mencari pekerjaan, Tuhan yang memberikan tempat bekerja yang terbaik, di mana boleh mereka menikmati berkat Tuhan dan melakukan yang terbaik menjadi ibadah mereka melalui pekerjaannya. Memberikan pasangan hidup bagi pemuda dan pemudi gereja-Mu yang sudah waktunya untuk berumah tangga. Kami percaya Tuhan menunjukkan pasangan hidup yang terbaik, yang seiman dan yang takut akan Tuhan, yang mengasihi mencintai mereka. Kami pun berdoa bagi keluarga pasangan muda yang mungkin sampai hari ini masih tetap menantikan keajaiban dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Dengan kehadiran seorang anak atau keturunan, Tuhan memberikannya semuanya indah pada waktunya. Berikan hati tetap yang berharap kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap usaha yang mereka lakukan. Kami percaya setiap doa, air mata, bahkan jeritan dari orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan berikan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati gereja-Mu HKBP Tangerang Kota ini di tengah-tengah berbagai kegiatan dan program, terutama persiapan Pesta Gotilon. Biarlah setiap kami yang menerima berkat Tuhan mengenali setiap pemberian, dan bukakan hati kami untuk mengenal bersyukur betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, sehingga hati kami tergerak untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berkati juga panitia yang tengah mempersiapkan seluruh kegiatan ini, berikan kekuatan, sukacita dan segala kebaikan kepada mereka, agar Pesta Gotilon ini kami rayakan dengan sukacita, hati yang penuh syukur dan berlimpah, dengan kegiatan yang telah dipersiapkan dengan baik. Berkati pemerintah kami dan negara kami di tengah-tengah kondisi yang tidak stabil, baik ekonomi dan hal-hal yang lain. Memberikan hikmat bagi pemerintah kami untuk semakin memperhatikan setiap rakyat dan pergumulan yang begitu besar. Berikan juga mereka kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, bahkan kemakmuran di tengah-tengah bangsa ini. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, dan utuslah kami dari rumah-Mu ini ke tempat kami masing-masing penuh dengan sukacita dan kekuatan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Walau lemah hidup
surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengar suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.